Oke, good morning students. Ketemu lagi. Iya, topik kita kali ini adalah writing personal letters ya. Untuk panduannya Anda boleh menggunakan buku paket bahasa Inggris kita. Silahkan dibuka buku paketnya sembari melihat video pembelajaran ini. Open up your book page 62. Yeah. There is an example of a personal letter. Personal letter. Apa itu personal letter ya? Personal letter adalah surat pribadi. Berarti surat pribadi biasanya bentuknya informal atau tidak formal ya. Surat pribadi adalah ya, bisa Anda lihat di buku. Personal letter are letters that are written to people we know. Jadi ini ditujukan pada orang yang kita kenal. Jadi bahasanya sudah tidak resmi lagi, such as friend, parents, siblings, and cousins. Letters are not only written to inform but to strengthen. Jadi tidak hanya untuk memberikan informasi tapi untuk strengthen the bond ya, between two people writing to each other. Untuk menguatkan ikatan antara dua orang yang sedang berkirim-kirim surat. Jadi untuk say hello saja sudah personal letter bisa ya. Untuk menanyakan kabar bisa ya. Oke, kita lihat types of letter ini bisa kita lihat di buku kalian. Ada formal letter, surat resmi ya. Itu bisa surat panggilan dari instansi, bisa surat lamaran pekerjaan, bisa surat undangan, surat pemecatan ya, banyak sekali bentuk surat resmi. Nah, yang kita konsentrasi sekali ini adalah informal letter ya, disebut juga personal letter. Oke, untuk memandu kalian coba lihat di bawahnya language features atau bentuk linguistik dari sebuah personal letters ya. Ada sentence structure-nya, ada stylenya. Sentence structure-nya adalah bentuk kalimat-kalimatnya biasanya accuracy in grammar is important. Jadi grammatical itu dibuat ya, grammatically berdasarkan grammar. Oke, kemudian kalimatnya juga lengkap. Kadang-kadang bisa juga digunakan bahasa-bahasa singkatan. Yang penting mengerti satu sama lain, sudah pernah. Oke, menggunakan singkatan berbentuk I'll, I'm, will. Nah, itu boleh ya dalam personal letter. Kemudian personal pronouns-nya I, we, you. Kemudian active voice. Bentuknya dalam kalimat aktif ya, tidak pasif. Bagaimana dengan cara gaya penulisannya ya? Bisa juga digunakan personal like first or second person pronouns. Ya, bisa menggunakan kata saya, kamu, kami, ya mereka. Kalau menceritakan tentang keluarga yang lain boleh juga. Be warm maksudnya ciptakan suasana hangat saat menulis surat pribadi ini. Kemudian use the person's name you are writing to. Nama orang yang kamu tulisi surat itu digunakan. Ya, apa kabarmu Ridwan? Apa kabarmu Anggi misalnya? Oke. Kemudian vary sentence length. Panjang kalimat itu beragam ya. Jangan sama semua. Kemudian write in a natural conversational style. Ya, gaya penulisannya itu alamiah saja. Oke, apa kabarmu? Aku baik-baik saja. Gimana? Bisa seperti itu, seperti conversation boleh ya. Oke, let your personality shine through in your writing. Ini secara implisit ya. Dalam penulisan bisa menunjukkan kepribadian Anda. Oke. Nah, untuk strukturnya apa-apa saja yang ada di dalam sebuah personal letter ya. Personal letter consists of date ya. Tuliskan tanggal kapan kamu menuliskan suratnya. Itu ada top left di sudut kiri atas. Kemudian address-nya ya, alamat Anda juga Anda cantumkan di situ. Salutation and name ya, greeting lah. Kena
Ucapkan salam such as assalamualaikum, good morning, hi, hello ya kepada orang yang Anda kirimi surat. Kemudian introduction itu pembukaan ya. The opening of the letter usually start with how are you ya, or refers to previous letter. Biasanya diawali dengan how are you friend, how are you pal, atau tentang ulasan surat kita sebelumnya. Masih ingat nggak dengan aku yang kemarin ngirimin kamu surat? Nah, misalnya seperti itu. Kemudian body, ini isinya ya, the main part of the letter. Jadi bagian paling utama dari surat tersebut adalah body. It includes what you want to write to the other person. Disitulah tujuanmu menulis surat tercantum. Kemudian closure, penutup ya. The part indicates the letter is going to end. Nah, ini ancang-ancang mau mengakhiri surat ya. Nah, sepertinya aku sudah cukup banyak menulis tentang diriku. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ancang-ancang mau mengakhiri surat kita tuliskan dalam closure. And then complimentary close. Nah, ini dia penutupnya ya. Seperti pujian atau sanjungan terhadap orang yang kita kirimi surat. Short expression saja, ungkapan-ungkapan pendek seperti love you, ya, sincerely yours atau love itu boleh kita gunakan. Jangan lupa signature, yaitu tanda tangan, ya, ya. Kemudian namanya juga dibuat, ya. Postscripts or PS, ya. Oke. Kadang ada PS-nya dalam dalam sebuah surat, ya. Menuliskan inisial Anda. Oke. Nah, kira-kira itu penjelasan dari structure of personal letter. Kalau ada pertanyaan nanti boleh di-share di bagian forum ya. Kemudian ini adalah ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan dalam menulis surat pribadi ya. Kalau gratitude ya, ucapan terima kasih kita bisa pilih diantaranya. Giving advice, kalau mau memberikan nasihat, Anda bisa menggunakan expression berikut. Delivering good news, ya. Kalau ngasih berita baik, I'm sure you will be happy to hear that. Ya, aku yakin kamu akan senang mendengar hal ini. Oke, Anda bisa melihatnya. Kemudian delivering bad news, menyampaikan berita duka cita. Oke. Bisa juga asking for help, minta tolong, atau apologizing, minta maaf. Jadi tujuan-tujuan menulis surat itu bisa banyak ya. Oke, salah satunya adalah yang ada di dalam buku kalian. Salah banyaknya lah. Oke. Ini contoh-contoh bagaimana Anda membuat salutation, closing, starting the letter, dan conclusion. Anda bisa baca di bukunya. Ya, sekali lagi apabila Anda menemukan kesulitan boleh ditanyakan di forum. Dan berikutnya adalah contohnya. Di sini bisa kita lihat mana yang termasuk date, salutationnya, addressnya, greetingnya, introduction, closure, closing, signature, dan postscripts. Ya, ya, postscript itu PS tambahan ya. Nah, bisa lihat tanggalnya di mana diletak, alamatnya di mana. Salutation tuh ya, ungkapan sapaan ya, my dear lovely city ya, my dearest friend. Nah, boleh seperti itu. Greetingnya hello, good morning, assalamualaikum. Anda bisa melihatnya sendiri. Oke. Nah, ini nanti di halaman 68 ya. Let's practice. Oke, 68. Oke. Nah, look at the expression and match them with the purpose of the letter. Di sini ada expression ya, ada dua kolom, expression dan purpose. Di expression itu ungkapan kata-katanya, tujuannya apa? Ini akan menjadi tugas Anda berikutnya setelah materi ini ya. Misalnya contoh pertama, I'm so happy to share this with you. Saya sangat senang berbagi ini dengan Anda. Itu biasanya ungkapan menunjukkan apa? Iya, rupanya to share good news. Nanti buat seperti ini untuk
nomor-nomor berikutnya. Oke ya students, apabila Anda punya pertanyaan nanti boleh di-share di forum. Untuk materi kali ini cukup sekian. Terima kasih.